Yolah, salam Just Talk gratis buat kalian semua. Ada satu big match yang pasti kita bahas. Cuman yang jelas sebelum ke sana kita rekap dulu beberapa pertandingan. Di sini ada PSG kemarin menang 4-1. Kalian tahu PSG itu total dirombak dengan pemain-pemain baru. Dan ya kalau lihat di depan kemarin itu yang main Dembele, Asensio dan Mbappe 2 gol, Asensio 1 gol 1 assist. Di belakangnya kanan Hakimi, kiri Theo Hernandez, Lucas Hernandez ya, Skriniar sama Marquinhos, kiper Donnarumma ya. Yang tengahnya aja mungkin agak nggak begitu ngetop, Zaire Emery, Ugarte sama Vitinha. Tapi timnas baru, PSG baru ini sama sekali tidak bisa diremehkan kalau gue bilang. Jadi akan seru lihat di UCL seperti apa performa mereka. Walaupun kemarin mereka ketemunya Lyon yang berada di papan bawah, benar-benar rank 18, 4 kali main sekali 1 poin doang. Lyon ini agak ya lagi ancur-ancuran, tapi kayaknya bisa bangkit lagi Lyon karena mereka udah terkenal dan pemain juga banyak yang bagus. Kita ke Serie A. Serie A 3 klub besar itu menang. Juve, Inter dan Milan. Milan menang lawan Roma. Inter kemarin bantai Vio 4-0. Juve menang 2-0. Jadi 4 tim ini feeling gue akan menjadi title contender atau masuk 4 besar. Nah, sebelum gue masuk ke Arsenal MU, gue ingin perkenalkan dulu Top 11. Top 11 ini adalah game bola. Kalian tahu semua, ya sudah cukup dikenal lah. Dan sekarang sudah keluar Top 11 2024. Artinya versi terbaru jelas semua akan lebih baik dan lebih bagus. Nah, untuk kalian yang belum tahu, Top 11 ini adalah free to play football management ya. Jadi football management di mana lu bisa jadi pelatih tapi gratis. Lu bisa download di Android, di Apple lu. Semua lu bisa atur sendiri, lu bisa kontrol klub lu, jersey lu, stadion lu, formasi lu, latihan lu, bahkan lu bisa. Jadi ini sangat seru, apalagi gratis, tinggal download dengan banyak sekali animasi-animasi. Kalian ntar bisa lihat contohnya di sini, pergerakan dan lain-lain. Jadi benar-benar pergerakan kayak Rabona Kick itu apa semua bisa dibilang itu ada. Nah, ini yang membuat game ini luar biasa ya. Kalau gue bilang ini gue kasih sebuah contoh, lu bisa latihan juga. Di sini lu bisa latihan dengan pemain-pemain yang lu pilih dengan jenis-jenis latihan yang lu miliki. Itu semua bisa lu lakukan. Nah, di samping itu, di luarnya lapangan, itu juga ada scene malam pada saat mereka bermain malam, terus penontonnya itu semua bisa kelihatan di screen lu, terus highlights banyak sekali yang membuat lu seolah-olah lu menjadi pelatih, seolah-olah lu bisa atur semua, seolah-olah lu bisa menjadi pelatih dan bisa bermain dengan tim yang lu inginkan, jenis-jenis pemain yang lu mau lakukan. Jadi untuk gue sarankan kalian semua kalau belum punya download Top 11 2024. Kalau lu sudah punya, cobalah versi yang baru ini. Karena ya ini asli untuk lu yang suka bola, untuk suka bereksperimen. Kalau lu nggak setuju dengan analisa gue, kalian bisa membuat bereksperimen sendiri dengan mungkin defendernya lebih bagus atau serangan lebih bagus, latihannya seperti apa. Semua itu bisa dilakukan. Oke, kita masuk ke match Arsenal lawan MU. Ya, kalau ditanya, gue di Helmi kalau nggak salah gue bilang Arsenal MU ini sedikit gue unggulkan Arsenal, sedikit sebenarnya 50-50, tapi kalau gue harus mengunggulkan itu mungkin 51-49. Itu yang gue bilang kemarin. Jadi karena mereka bermain di kandang sendiri, full house ya, pasti full house, dan tahun lalu mereka juga di menit-menit terakhir menang Nketiah. Kita lihat line up-nya. Siapa namanya Arteta praktis turunkan line up yang sama, yaitu depan Martinelli, Nketiah diturunkan lagi, bukan dengan Bukayo Saka. Minggu lalu dia nggak main, Trossard yang main, tapi Nketiah menjadi super sub. Jadi kalau Nketiah cetak 1 gol aja langsung dimainin.
Di tengah ada Havertz, Rice, dan Odegaard. Artinya Havertz dan Odegaard bermain di depan striker. Jadi ada 4 defender, 4 striker. 5 defender, 5 striker. Di kiri Zinchenko, Saliba, White kanan, sama Gabriel. Zinchenko lebih sering bantu ke tengah, bantuin Rice, dan semua berjalan oke. Tapi gue kemarin kasih live comment ya, dan gue rasa kalian nonton. Gue sama Panji karena si Hanif nggak bisa berhalangan. Gue bilang, lu kalau lu lihat di babak pertama ini pasti jadi membosankan. Dan memang membosankan dalam arti berhati-hati ya. Karena kalau lihat line up-nya MU itu juga nggak ada Varane, Lindelof yang gantiin, Martinez, Dalot di kiri, dan Wan-Bissaka di kanan. Casemiro, Eriksen, Anthony, Rashford akhirnya main di kiri, Bruno dan Martial. Martial akhirnya dipercaya sebagai starter. Di babak pertama ya, semua terlalu taktis, tidak terlalu banyak pemain di depan bola, jarak antar pemain cukup jauh, sirkulasi bola lambat, MU sering salah passing, sehingga di babak pertama mereka sampai golnya MU terjadi itu 0 shots. Jadi satu babak itu 1 shot, di mana Rashford seperti kalian tahu cetak gol. Gue bilang sama Panji di live, ini kalau kayak begini terus mah kita makan gaji buta aja nonton. Nggak tahu juga apa yang harus diomongin, karena nggak ada niat untuk menang dan lain-lain. Itu setengah jam terjadilah itu gol. Kalau lu lihat, pas gue pulang ini kan gue seperti kalian bisa lihat, ini pagi gue bikinnya. Jadi Senin pagi gue bikinnya. Gue di rumah istirahat nonton Barca dan lain-lain, melihat bahwa passing yang dilakukan oleh Fernandes kalau nggak salah ke Rashford itu, Eriksen, true pass-nya itu gampang sekali dipotong sama Ben White. Gue lihat dari sudutnya Onana ya, jadi kelihatan betapa jauhnya jarak antara bola dan Ben White, karena Rashford masuk dari luar kan. Dan itu gampang sekali di sliding. Harusnya Ben White tahu bahwa di situ masih ada Saliba. Kalau dia sliding nggak dapat, minimal masih ada Saliba. Nggak dia lakukan. Dapatlah Rashford itu bola, dan Saliba pun bukan nutup, malah ngebelakangin si Ben White. Ini kalau gue bilang sih ya nggak amatir ya cara defense-nya. 1-0. Nggak lama kemudian 30 detik. Jujur 1-0 itu agak kecewa karena nggak sesuai dengan berjalannya pertandingan. Arsenal memang nggak dapat banyak peluang, tapi lebih banyak daripada MU, karena itu shots pertama dari MU. Ya, nggak butuh waktu lama, 30 detik. Nah, dalam 30 detik itu, ini baru gol yang Arsenal yang gue lihat kombinasinya banyak. Sayang sekali, tidak terlalu sering. Kalau nggak salah kemarin itu kombinasi gitu 2 atau 3 kali, nggak lebih dari itu. Salah satu ya golnya di finish sama Odegaard, keren banget, golnya top banget. Nah itu cuma butuh 30 detik. Nah habis gol kedua terjadi, baru Arsenal lebih ngepres, lebih berani, takut ketinggalan. Ini kalau gue bilang penyakit ya, lu harus berani ambil inisiatif untuk cetak gol pertama. Jangan kebobolan dulu, lu harus baru lu nguber. Mereka terbukti bisa kok. Nah, kalau lu cuma takut-takut dan hati-hati, ujung-ujungnya kebobolan dulu. Ini yang banyak sekali pelatih yang gue nggak paham kadang. Kenapa lu harus nunggu kebobolan baru lu nguber? Ya kan? Kenapa kalau lu yakin dengan kemampuan lu tidak langsung ngepres cari gol dulu pertama? Bukan bermain terlalu hati-hati kayak 30 menit pertama. Habis itu masuk ke babak kedua, di mana gak lama kemudian itu babak kedua ya, at least sedikit lebih seru lah, sampai si Havertz dapat penalti yang jelas-jelas diving. 30 menit pertama nggak terlalu banyak yang berubah. 15 menit terakhir pergantian pemain udah mulai capek. Havertz diganti, Zinchenko diganti, Nketiah diganti, masuklah Gapsus, Tomiyasu sama Fabio Vieira di menit 76-77.
Sementara Højlund sama Maguire gantiin si Martinez yang cedera di menit 67. Højlund nggak bisa dinilai sama sekali karena dia nyaris nggak dapat bola. Gue bilang sama Panji, lu ya sekarang yang gue lihat dia 30 menit dia bermain plus extra time, itu dia nggak dapat satu bola loh. Satu pun nggak. Kalau begini terus ujungnya kayak kayak Weghorst. Rashford egoisnya minta ampun, nggak pernah crossing, passing, selalu ngincer untuk ke apa namanya shooting ke gawang. Begitu pula Fernandes, Martial ya udah diganti sama Højlund, tapi ya gue agak kasihan sih. Semoga kedepannya dia lebih dilibatkan lah. Jangan kayak Weghorst atau Van de Beek yang nyaris nggak dapat bola juga. Kalau gitu lu pasang Haaland pun di depan nggak ngaruh kalau dia nggak ada yang supply. Ini masalah kepercayaan yang harus dihilangkan sama tim MU itu ya egonya. Sampai kejadian golnya si ya Kai Havertz diving itu udah fix lah, udah dicek sama VAR, udah jelas juga diving nggak kena sama sekali. Terus golnya Garnacho sebagai super sub, saya bilang lebih baik super sub di mana stamina menurun, dia masih fresh, dapatlah itu counter attack. Sayangnya beda tipis, offside. Yang gue pertanyakan, orang kayak Erik ten Hag masih bertanya. Menurut saya itu dari angle yang berbeda itu bukan gol lah. Dari angle lu mungkin bukan. Tapi kan VAR ini udah ngecek semua dan masih banyak fansnya di timeline gue berkeliaran yang bilang apakah itu offside? Ya elah, serius lu mau gue bahas gituan? Come on, lu kalau jadi fans bisa nggak lebih objektif gitu loh. Itu jelas-jelas offside. Sama kayak golnya menjelang extra time, gue pikir ini akan jadi seri karena dua-dua juga nggak dapat banyak peluang. Arsenal dapat satu, Bukayo Saka shoot ke Onana, itu juga gameplay permainan yang keren. Sayang finishingnya jelek. Terus ya gue nggak tahu ya shootingannya si Martinelli yang agak minggir ke kanan, tapi nggak banyak lagi. Jadi gue bilang, oh ini pertandingan jadi seri. Tapi pas masuknya itu si Rice ini juga blunder. Rice itu berdiri sendiri di tiang kedua loh. Jaraknya itu bukan di luar kotak penalti. Bener-bener nggak jauh dari tiang kedua, tidak ada yang jaga. Dia kontrol, dia shoot, deflect, goal. Apakah itu pelanggaran dari Gabriel? Enggak. Karena kalau lihat Evans juga narik Gabriel. Saling tarik, dorong-dorong itu biasa. 2-1. 3-1 itu bonus karena pemain MU sudah mengambil risiko. Akhirnya Vieira memberi kontribusi lagi, passing ke siapa nama Gapsus dan di finish dengan bagus. Jadi untuk gue dari sisi peluang permainan sedikit Arsenal sudah unggul dan keberuntungan ya golnya Rice kalau gue bilang agak beruntung juga ya. Tapi that's football. Sepak bola itu kadang lu rugi, suek, kadang lu beruntung. Dan kemarin keberuntungan ada di pihak Arsenal. Shooting deflect kena tiang dalam gawang masuk ke dalam. Terus ya finishingnya Gapsus sih keren. Tapi yang gue mau lihat, nah nanti gue rasa MU akan lebih stabil, terutama kalau Amrabat yang main. Dan gue pengen Bruno Fernandes sekali-sekali dicadangin. Amrabat main, Højlund main, sama Reguilon main. Gue rasa MU akan lebih kuat lagi, feeling gue ya. Dengan Mason Mount, bukan Bruno tapi Mason Mount yang main. Ya habis itu gue nonton seperti gue kalian Barca menang menit terakhir adu penalti ya. Cancelo akhirnya main dengan Felix tapi nggak bisa dia. Gue pengen lihat nanti Barca setelah international break lah dengan Cancelo, dengan Gundogan, dengan Joao Felix benar-benar main sebagai tim seperti apa, dan Romeo itu kalau gue bilang sih cadangin aja. Oke, itu dulu, kita ketemu di lain kesempatan ya besok paling. Ya, thanks for watching.